Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik ibu-ibu, bapak-bapak pemirsa Cahaya Hati Indonesia, tanpa terasa kita memasuki segmen keempat, di mana di kesempatan ini kita kembali lagi mengkaji surah At-Taghabun ayat 17-18. Tadi sudah ada Abi Amir Faisal, sekarang dilanjutkan kembali oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Hilmi Firdausi. Silakan Ustadz Fadl. Bismillahirrahmanirrahim. Masih semangat Bu? Pak, ingat apa tadi? Duit aja cepet. Duit cepet udah. Mentang-mentang baju saya hijau ya. Duit mulu ya, Masya Allah. Kita akan bahas ayat 17 dan 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Bapak sekalian, musibah bukan berarti kita berhenti berbuat baik. Di sini Allah menyampaikan, jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, qardon hasanan, itu pinjaman yang baik. Saya mau tanya, Allah emang butuh pinjaman? Allah butuh duit emang? Tidak. Ya, Allah tidak butuh pinjaman, Allah tidak butuh apapun dari manusia. Yang dimaksudkan dengan qardon hasanan di sini adalah pinjaman kita untuk Allah Subhanahu wa taala berupa amal soleh. Berupa perbuatan-perbuatan baik yang sebenarnya kita tidak melakukannya untuk orang lain tapi untuk diri kita sendiri. Saya mau tanya, ibu bapak infak untuk siapa? Sedekah buat siapa? Benar. Ibu ketemu orang miskin, sedekah itu buat siapa? Buat siapa? Intinya buat diri sendiri. Kita membantu orang lain itu untuk diri kita sendiri. Kenapa demikian? Karena kita sedang meminjamkan harta kita kepada Allah. Kalau orang minjem ditagih nggak nanti? Ditagih. Kapan ditagihnya? Di akhirat. Nanti insya Allah di akhirat Allah akan bayar semua pinjaman kita, qardon hasanan kita dengan pahala yang berlipat ganda. Dihubungkan dengan materi kita pada hari ini tentang musibah, artinya apa? Walaupun dalam keadaan terjepit, dalam keadaan sedang kena musibah, bukan berarti kita nggak boleh sedekah. Ya, justru sedekah itu akan mengurangi musibah-musibah kita. Bahkan musibah kita itu bisa terhapus oleh sedekah-sedekah kita. Allah. Artinya apa Bu? Sedekah di kala sempit itu nilainya jauh lebih luar biasa dibanding saat kita lapang. Orang kaya sedekah 10 juta, biasa. Orang miskin sedekah 10.000, Masya Allah, tabarakallah. Ya, jadi orang itu bersedekah bukan dinilai besarnya, ya, tapi dinilai bagaimana sebesar pengorbanannya. Bagi orang yang punya uang 1 miliar, 10 juta itu nggak ada apa-apanya Bu. Tapi bagi bapak yang cuma punya 20.000, bapak sedekah 10.000 itu luar biasa. Maka ciri-ciri penghuni surga kata Allah Subhanahu Wa Taala di surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Orang-orang yang berinfak dikala dia lapang dan dikala dia miskin. Ibu sedang banyak duit, infak itu wajar, Pak, ya. Bapak ini lagi banyak duit nih, infak itu wajar. Namun ibu lagi kena musibah, ya, ibu sedang kena sakit, ibu sedang diuji dengan mungkin kebakaran atau rumahnya kemalingan atau kena banjir dan sebagainya. Tapi ibu masih berbuat baik, itu amalnya luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala. Artinya musibah itu bukan ibu berhenti berbuat baik, bapak berhenti berbuat baik. Ya, berbuat baik kapan saja. Ya, musibah Bu. Ibu sedang kena musibah nggak Bu?
Insya Allah enggak ya Bu ya? Semua baik-baik saja di sini semua. Ibu tahu enggak, musibah itu ada beberapa tujuannya. Di antaranya yang pertama sebagai ujian kita. Ibu percaya setiap orang itu kena ujian? Ibu dulu pernah sekolah? Kalau mau naik kelas biasanya gimana? Ada ujian dulu. Ya, musibah itu bisa juga berupa ujian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ahsiban nasu ayyusraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun." Manusia, apakah kalian mengira akan dibiarkan berkata kami ini beriman sebelum kalian diuji? Jadi ujian itu keniscayaan kita untuk naik kelas. Nah, musibah itu pun diantaranya ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Abdullah ibnu Abbas Bu, ada 3 pahala sabar. Ada 3 pahala sabar. Sabar yang pertama itu sabar dalam beramal soleh. Pahalanya 300 derajat. Yang kedua, sabar dalam menolak maksiat. Pahalanya 600 derajat. Yang paling gede apa? Sabar dalam merespon musibah. Dalam menjalani musibah itu pahalanya 900 derajat. Maka ibu bapak yang hari ini mungkin sedang kena musibah, bersyukur kepada Allah. Jangan-jangan satu, Allah mau menaikkan derajat kita. Ya Bu ya. Enggak selamanya musibah Bu. Fa inna ma'al usri yusra. Ya. Nabi Ayub, kenal Nabi Ayub Bu? Kenal di mana? Nabi Ayub alaihissalam seorang yang kaya raya, anaknya banyak, kebunnya luas, ternaknya banyak Bu. Dalam satu hari habis ternaknya, lalu besoknya habis semua kebunnya, besoknya meninggal semua anaknya. Diberikan penyakit yang kata para ulama tidak akan pernah dirasakan oleh orang-orang selanjutnya. Bahkan sebagian menyampaikan kalau kulitnya ditusuk begini Bu, itu langsung bolong Bu. Luar biasa dahsyat penyakitnya. Tapi beliau nggak mau komplain sama Allah, nggak mau ngeluh sama Allah. Cuma bilang begini, ya Allah, aku sedang sakit. Jangan sampai sakitku ini mengganggu ibadahku kepadamu. Allahu Akbar. Ya, dikasih musibah begitu, kenapa engkau nggak curhat sama Allah minta doa? Enggak, aku malu. Aku dikasih nikmatnya lebih lama dibanding musibahnya. Tuh, ibu lamaan sakit gigi apa sehatnya Bu? Sakit giginya berapa lama saya mau tanya? Hah? 2 hari, sehatnya berapa lama? Nah, itu dia Pak. Kita ini sakit cuma sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Sehatnya tahunan tapi ngeluhnya selebar jagat. Malu sama Nabi Ayub. Nabi Ayub enggak mau curhat sama Allah. Aku cuman ya Allah jangan sampai sakitku ini mengganggu ibadahku kepadamu. Kalau ibu bilang ya Allah jangan sampai sakit gigiku ini ya Allah menyebabkan aku enggak ngaji lagi ya Allah. Begitu Bu. Ya baru sakit gigi doang ya gitu. Itu baru sakit gigi belum sakit yang lain Bu. Bu saya mau tanya, ibu mending sakit gigi apa sakit hati? Gitu ya, Masya Allah ya. Jadi musibah ini Bu tidak menghalangi kita untuk selalu berbuat baik Bu. Ya, jadi ibu kalau sedang kena musibah itu Bu, bahkan saya banyak dapat testimoni Bu. Teman-teman saya suka ngisi di rumah sakit harapan kita. Rumah sakit kanker, rumah sakit jantung yang sudah hopeless. Mungkin harapan hidupnya pendek. Mereka sudah berobat segala macam cara tetap sakit Pak. Jadi mereka melakukan jalur langit Bu. Apa? Bersedekah. Banyak di antara testimoni jamaah yang gara-gara sedekah tiba-tiba hilang kansernya. Perpanjang hidupnya walaupun dia sudah jantung masang ring 4 Bu. Masya Allah Bu ya, itu akibat dari beramal soleh walaupun ibu sedang kena musibah. Maka ketika ibu sedang kena musibah jangan lepas berbuat baik, jangan pelit. Kita intinya bukan ngasih Bu tapi minjem. Ya, minjemin kepada Allah, nanti di akhirat kita tagih kepada Allah dan Allah akan membayarnya. Ibu kalau ditagih utang sama yang ngutangin gimana Bu responnya Bu? Kabur nggak? Ibu tuh kalau minta pinjamannya baik-baik, pas ditagih marah-marah. Tapi Allah nggak begitu Bu. Kita kan meminjamkan kepada Allah ya qardan hasanan. Allah nggak perlu ditagih. Allah pasti akan membayar, bahkan bayarannya berlipat-lipat ganda. Mau Bu? Iya, mau Ibu ya? Maka sekarang berbuat baik karena Allah janji di surah Al-Baqarah Bu akan dibalas sampai 700 kali. Masalul ladzina yunfikun amwalahum fisabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang berinfak jalan Allah itu seperti 1 biji tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai tumbuh 100 biji. 1 kali 7 kali 100 berapa Mak?
Gitu. 700 Bu ya. Jadi ibu sekarang minjemin sama Allah uang 1 juta. Maksudnya apa? Berinfak di Allah 1 juta rupiah. Sumbangin ke al-mukhlisin. Ini nanti Allah akan ganti berapa minimal? Berapa itu? Banyak dihitung. Sejuta kali 700 berapa? 100 juta. 700 juta. Iya Bu, dapat 700 juta. Tapi belum tentu bentuknya cash semua. Gitu ya Bu, bisa dibalas sesuai dengan kemampuannya, bisa juga nanti dibalas di akhirat Bu. Ya, bahkan para ulama bilang kalau perlu nanti semua amalku dibalas saja di akhirat. Oh alam bisawab. Masya Allah Bu, bahwa setiap apa yang kita lakukan itu pasti akan dapat balasannya dari Allah. Dan setiap kesulitan yang kita hadapi pasti akan ada akhirnya. Dan setiap kesulitan itu selalu hadir bersama dengan kemudahan. Bu, ini pada melototin saya, kenapa ini semuanya? Yang mau nanya siapa, silakan angkat tangannya. Ya, oh Bapak silakan. Oh Bapak-bapak ini silakan Pak. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Abdullah nih kembaran ini. Pak Abdullah. Lebih banyak Abdullah ini. Ya Abdullah, Ma Abdullah nih. Silakan Pak Abdullah. Iya. Saya bertanya, kalau kita bersedekah, berinfak, itu adalah menandakan keimanan seseorang. Apakah dalam keadaan kita sulit tetap kita bersedekah? Dilihat keuangan kita, ya pas-pasan aja gitu. Iya. Pas perlu ada gitu ya Pak ya. Boro-boro untuk bersedekah, untuk makan istilahnya gitu itu kan kita. Iya. Itu kan gitu ya. Baik. Siap. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di ayat sebelumnya Ustadz Abi menyampaikan fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kepada Allah semampu kita. Ya, semampu kita semua di sini. Artinya apa? Kita nggak usah maksa. Walaupun tadi saya bilang dalam keadaan sulit kita bersedekah sesuai dengan kemampuan kita Pak. Iya kan? Jangan kita berhenti banget. Ya Allah pengen sedekah. Tapi kok saya belum mau jadi kaya. Jangan sedekah untuk kaya. Kapan kayanya? Iya Bu ya. Bersedekah itu untuk kita sendiri. Kita kasih pinjaman kepada Allah. Nanti Allah akan balas pinjamannya dengan berlipat ganda. Ya, maka sedekah semampu kita. Mastata'tum. Yang kedua ya, sedekahnya kepada zawil kurba dulu, kerabat yang terdekat. Ya Bu ya. Yang ketiga, sedekah kan gak harus duit terus Bu. Betul gak? Coba contoh sedekah yang lain apa? Senyum, coba senyum semuanya. Masya Allah, Masya Allah ya senyum. Tapi saran saya kalau ada kotak amal jangan disenyumin. Kotak amal lewat. Kok Bu senyum Bu? Kan kata Ustadz senyum adalah sedekah. Ya betul kata Rasulullah ya. Ya, tatabasmuka fi wajhi akhika sedekah. Ya, senyumlah kepada saudaramu itu sedekah betul Bu. Tapi kalau ada kotak amal jangan disenyumin kayak orang gila. Masukin duit semampu kita. Mau 1.000, mau 2.000, mau 5.000 silakan. Tapi saran saya kalau 1.000 jangan yang logam. Karena kalau masuk kelenteng itu aib. Cari yang kertas dah. Ya, jangan logam, gak enak bunyinya, gitu ya Pak ya. Jadi sedekah semampu kita, jangan sampai musibah lagi kerek banget, ya kita nggak sedekah. Justru sedekah di kala sulit itu Masya Allah Bu, itu bisa membuka rizki kita, membuka jalan keluar segala macam permasalahan kita. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya Allah, makasih Ustadz. Bu, Pak. Sedekah di kala sempit itu malah membuka pintu rezeki kita ya. Dan sedekah itu tadi disampaikan juga oleh Ustadz itu mencegah kita dari terkena musibah. Melindungi kita dari musibah. Makanya pagi hari ya sebelum berangkat kerja lihat dompet. Kalau ada 100.000, 50.000, ada 20.000, ada 10.000, ada 5.000, ada 1.000 yang lecek jelek yang mana yang dikeluarin? Mau jawab 1.000, tadi bilang pelit ya kan? Jadi berapa Bu? Angka berapa keluar Bu? 10.000. Kenapa enggak yang 100.000? Buat makan. Allahu Akbar. Tadi kita fattaqullaha mastata'tum ya, beribadalah sesuai dengan kemampuanmu. Baik,
kita akan lanjut lagi. Bahasan kita akan semakin menarik ya. Dengan kedua guru kita nanti akan hadir bersama-sama kita dengan sesi tanggung jawab hanya di sini. Di Cahaya Hati Indonesia.